Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas cluster sampling ya. Kita lanjutkan dari pembahasan sebelumnya, model stratified ya. Jadi cluster itu nanti kita akan sekaligus membahas combined ya, combined sampling ya. Jadi apa itu cluster ya? Sebelumnya kita ke stratified dulu ya sebelum membahas ke cluster. Jadi kalau stratified kan kemarin ada strata, ada lapisan-lapisan, kelompok-kelompok dalam populasi, dan masing-masing dari kelompok ini perlu kita ambil wakilnya gitu ya, karena ini mencerminkan karakteristik dari populasi yang harus terwakili dalam sampel kita gitu. Jadi kemarin seperti ini. Nah, ini masih pada level pengambilan pengacaan, itu pada level elemen ya, elemen individu gitu ya. Kalau subjeknya adalah, partisipannya adalah individu. Nah, ilustrasinya untuk cluster ya, itu adalah seperti ini. Jadi cluster nanti kita ambil ya satu kelompok ya, atau satu cluster ya, jadi dalam populasi itu ada beberapa kelompok atau beberapa cluster. Nah, kita undi dari kelompok ini dan kita ambil salah satunya atau beberapa sehingga mewakili dari keseluruhan populasi. Nah, ini akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi cluster sampling itu secara alami di populasi itu terdiri dari kelompok-kelompok atau cluster ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang perbedaannya dengan stratified, kalau stratified itu mengambil wakil dari setiap strata ya. Kalau cluster itu peneliti memilih kelompok ya, memilih kelompok secara random sebagai wakil dari populasi gitu ya. Ini yang kata kuncinya memilih kelompok ini tadi. Jadi ada kelompok-kelompok dalam populasi itu. Nah, yang di random itu adalah kelompoknya. Nah, kemudian dari kelompok itu nanti kita ambil seluruh anggota kelompok itu gitu ya. Misalnya survei kepuasan perkuliahan daring pada mahasiswa psikologi UGM angkatan 2020 ya, populasinya berarti ini mahasiswa psikologi UGM angkatan 2020 ya. Nah, di dalam angkatan 2020 ini itu ada pengelompokan, ada klaster yang sudah terbentuk gitu ya. Jadi ada kelas paralel A, B, C, D, E ya, 5 kelompok, 5 klaster. Ya, klaster misalnya pada mata kuliah psikologi dasar ya, ada 5 kelas paralel. Nah, kemudian kita peneliti memilih secara acak ya dari kelas paralel tersebut gitu ya. Memilih satu klaster ya, misalnya yang terpilih kelas C. Nah, kemudian seluruh mahasiswa kelas C itu ya, terpilih sebagai sampel mewakili populasi, yaitu populasinya seperti saya sebutkan tadi adalah mahasiswa psikologi UGM angkatan 2020 gitu ya. Jadi yang pengacaannya tidak lagi pada level elemen ya, tapi atau individu dalam artian ini mahasiswa, tapi yang diacak adalah kelompoknya ya, klasternya. Dalam hal ini adalah kelas paralel A, B, C, D, E. Itu dipilih ya. Nah, pilihnya bisa 1, bisa 2 tergantung seberapa banyak sampel yang dibutuhkan itu. Nah, klaster ini tentu saja lebih efisien gitu ya dibandingkan dengan
random sampling ataupun stratified yang sudah kita bahas sebelumnya ya, karena memang kita langsung mengambil pada satu level, bukan pada level elemen ya, tapi pada level kelompok. Jadi kita bisa dapat responden dengan cepat dan banyak gitu ya. Nah, namun kelemahannya adalah bahwa individu dalam klaster itu kadang tidak independen gitu. Jadi responnya harusnya itu harapannya setiap respon individu itu kan independen gitu ya. Jadi respon individu satu tidak terpengaruh oleh individu lainnya ya, atau tidak ada kesamaan karakteristik. Tapi di sini ada kesamaan karakteristik ya, misalnya dari kelompok klaster tadi, kelompok kelas paralel tadi A, B, C, D, E, otomatis kelompok A itu pengalamannya individunya sama gitu ya, terkait misalnya dapat dosen yang sama terus ya, misalnya kayak gitu ya. Ada terkait jadwal kah, terkait ruangan kah, bisa jadi ya. Kalau terkait latar belakang sosioekonomi kelihatannya tidak ya, karena dia kan sifatnya random ya pengelompokannya klaster tersebut ya. Pengalamannya tadi terkait itu apa, misalnya tadi terkait expose terhadap dosen ya. Saya pikir itu yang paling relevan ya kalau dalam hal ini ya. Nah, kesamaan karakteristik ini itu nanti akan ada pengaruhnya terhadap pengukuran variabel gitu. Itu. Nah, kemudian ada yang mengkombinasikan itu ya, yang namanya combined strategy sampling ya. Jadi mengkombinasikan antara stratified dan cluster itu. Jadi peneliti melakukan stratified terlebih dahulu ya, agar setiap strata itu terwakili. Nah, kemudian diikuti cluster sampling ya. Jadi memilih salah satu dari cluster di strata, di setiap strata ya. Contohnya ini mungkin lebih jelas ya kalau ada contoh ya. Nah, jadi misalnya kita menggunakan survei kepuasan penggunaan perpustakaan Fakultas Psikologi UGM, yang ini kita contohkan untuk penggunaan untuk apa? Untuk stratified sama random sampling kemarin ya. Nah, stratanya itu adalah angkatan 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016. Nah, setiap angkatan ini, setiap strata ini kan harus terwakili gitu ya. Nah, kalau strata itu mengambil secara random dari masing-masing strata ini kan. Nah, kalau cluster itu nanti masing-masing angkatan ini punya klaster gitu loh. Klasternya adalah kelas paralel ABCDE. Jadi kelas paralel ABCDE itu kan ada pada setiap angkatan gitu. Misalnya untuk kuliah yang sama ya, psikologi dasar tadi yang saya contohkan. Nah, kemudian klasternya itu diundi untuk mewakili masing-masing angkatan gitu. Jadi setiap angkatan tidak diambil per mahasiswanya tapi per klasternya gitu ya. Jadi misal hasil samplingnya itu angkatan 2020 kan punya kelas paralel ABCD, kemudian ABCD-nya diundi. Nah, yang keluar kelas A. Nah, kalau yang keluar kelas A, maka seluruh mahasiswa kelas A itu menjadi sampel gitu ya. Seluruh mahasiswa kelas A 2020 menjadi sampel. Nah, angkatan 2019 yang terundi adalah kelas C. Jadi seluruh kelas C di angkatan 2019 itu masuk gitu jadi sampel, terpilih jadi sampel. 2018 itu kelas B, 2017 itu kelas A, 2016 itu kelas E. Nah, ini yang diacak yang kelompoknya ini. Nah, baru kemudian yang terpilih ini semua anggota mahasiswanya masuk jadi sampelnya gitu. Oke. Nah, saya pikir itu saja
Ya, silakan membaca Gravatar ya untuk lebih jelas lagi. Jika ada pertanyaan tentu saja boleh langsung ke forum kita di Elo atau di kolom komentar di video ini juga boleh. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.